Selamat pagi kepada Bapak Ibu tamu hadirin sekalian yang kami hormati. Sebelum memulai acara, marilah kita saksikan bersama Safety Induction yang akan langsung disampaikan oleh pihak Plaza Oleos. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di gedung Plaza Oleos. Baiklah, kami akan menginformasikan situasi keadaan darurat. Perlu Bapak Ibu ketahui, saat ini Bapak dan Ibu berada di ruang meeting Arjuna lantai 2. Ruang meeting lantai ini dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran. Kita punya 2 pintu tangga darurat. Paling dekat ada di sebelah kanan saya. Bila mana terdengar suara indikasi alarm, agar Bapak Ibu tetap tenang, nanti akan ada petugas dari kami untuk memberikan arahan atau mengarahkan ke jalur evakuasi menuju tangga darurat dan nanti berkumpul di master point. Dan perlu juga Ibu ketahui, pada saat ini gedung Plaza Oleos tidak dalam keadaan latihan emergensi. Jadi sekali lagi, yang ingin saya sampaikan, bila mana ada indikasi alarm, tetap tenang. Dan bila terjadi emergensi gempa bumi, yang utama adalah menjauhi kaca. Berlindung di samping bangunan yang kokoh seperti pilar, lindungi kepala dari benda-benda yang mungkin mudah terjatuh. Saya rasa itu ya safety induction yang saya informasikan kepada Bapak-Bapak Ibu semua, yang mudah-mudahan ini berguna. Dan saya akhiri, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami mempersilahkan untuk kepada direksi, notaris, dan Biro Administrasi Efek untuk memasuki ruang rapat dan mengambil tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita awali acara pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, kepada seluruh hadirin kami mohon untuk bangkit berdiri. Jangan
Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusa Tama Berkah Tbk yang selanjutnya disebut perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Rabu 11 Juni 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan selanjutnya akan disebut rapat. Dengan ini, kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Bapak Insinyur Hilman Risan. Merangkap Komisaris Independen. Komisaris Bapak Hardianto Darjoto. Komisaris Ibu Lia Marliana SE. Direksi Direktur Utama Bapak Insinyur Bambang Susilo. Direktur Bapak Insinyur Ismu Prastio. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini telah hadir juga di antara kita Bapak Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali. Direksi dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra atau yang mewakili Ibu Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku notaris. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 serta pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK 04 /2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka yang selanjutnya disebut POJK 15 /2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dahulu Bapepam LK dan Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pelaksanaan rapat melalui surat tertanggal 25 April 2025 nomor S/069/NTBK/DIR/Romawi 4/2025. 2. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 5 Mei 2025 dan pemanggilan rapat pada tanggal 20 Mei 2025. Masing-masing dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, penyedia elektronik RUPS atau selanjutnya disingkat penyedia RIUPS, dan situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada Bapak Hardianto Darjoto selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin jalannya rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dalam rapat hari ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK 15 tahun 2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Maka saya, Hardianto Darjoto, selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk akan memimpin rapat ini. Bapak-bapak,
ibu-ibu, para pemegang saham, dan kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan pasal 39, ayat 3, huruf A, POJK 15 tahun 2020, sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, terlebih dahulu saya persilakan Bapak Insinyur Hilman Risan, selaku Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen, untuk menjelaskan kondisi umum perseroan secara singkat. Baik, terima kasih. Kondisi umum perseroan secara singkat. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah-Nya sehingga perseroan berhasil melalui tahun 2024. Keputusan perseroan untuk mengembangkan bisnis kendaraan listrik berbasis baterai adalah keputusan yang tepat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 3,1,89% pada tahun 2030 dan zero emission pada tahun 2060. Di tingkat global, perseroan juga mendukung Paris Agreement 2015 dan Sustainable Development Goals yang telah ditetapkan PBB. Setelah ditunjuk sebagai authorized dealer truk listrik merek BayBN dari China pada tanggal 15 Mei 2024, perseroan semakin yakin bahwa bisnis electric vehicle akan mendorong pertumbuhan perseroan di masa depan. Adapun performance highlight perseroan selama tahun buku 2024 adalah sebagai berikut. Penjualan perseroan tahun 2024 menurun 23,37% dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi global dan menurunnya penjualan atau ekspor batubara ke China dan India, sehingga investor cenderung ragu atau menunda pembelian investasi. Laba bersih perseroan tahun 2024 menurun 84,85% dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan menurunnya penjualan dibandingkan tahun 2023 sehingga mempengaruhi laba bersih. Aset perseroan tahun 2024 tumbuh 17,73% dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan meningkatnya piutang usaha atas penagihan penjualan trailer di bulan Desember tahun 2024 dan kenaikan persediaan barang jadi yang siap untuk dijual. Liabilitas perseroan tahun 2024 tumbuh naik 52,23% dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan meningkatnya utang usaha atas pembelian trailer, tow train, dan komponen trailer. Ekuitas perseroan tahun 2024 tumbuh naik 0,27% dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan perseroan menghasilkan laba bersih tahun 2024, maka laba tersebut akan menambah saldo laba ditahan yang merupakan bagian dari ekuitas. Penghentian perdagangan saham. Tidak terjadi penghentian sementara perdagangan saham selama tahun 2024. Informasi mengenai aksi korporasi. Tidak ada aksi korporasi selama tahun 2024. Adapun laporan terkait kondisi perseroan akan disampaikan dalam laporan tahunan perseroan yang akan disampaikan oleh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam rapat ini. Demikianlah sekilas tentang kondisi umum perseroan secara singkat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Insinyur Hilman Risan. Selanjutnya saya persilakan pembawa acara untuk membacakan pokok-pokok tata tertib rapat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Terima kasih Bapak Hardianto. Dengan ini kami sampaikan tata tertib rapat ini adalah sebagai berikut. 1.
Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia. 2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan juga pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. 4. Pimpinan rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam rapat. 5. Yang berhak mengikuti rapat adalah pemegang saham perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan 1 hari kerja sebelum pemanggilan rapat, yaitu pada Senin tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. 6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat. 7. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020, mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima dapat dilangsungkan apabila dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Demikian tata tertib rapat telah kami sampaikan. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf B POJK 15/2020, mata acara rapat hari ini sebagaimana dimuat dalam pemanggilan rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Selanjutnya, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam rapat. 2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki atau mewakili lebih dari 1 saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau yang diwakilinya. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 40 ayat 1 POJK 15/2020,
Keputusan rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan pasal 12 ayat 4 huruf C Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15/2020, keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima dapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan ketentuan keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat. 4. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta pimpinan rapat untuk mengangkat tangan. B. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju. C. Apabila pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. D. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi EC-KC pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. Panduan tata cara pemberian pilihan suara melalui sistem EC-KC dapat dilihat pada situs akses.kc.co.id dan pemanggilan rapat. Sistem elektronik vote result yang disediakan oleh penyedia IRUPS akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual. E. Apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. F. Berdasarkan pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Berikutnya, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat adalah sebagai berikut. 1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. 2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan mata acara rapat. B. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 menit. C. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat atau saran dengan cara mengangkat tangan, mengisi, menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama pemegang saham, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili. Selanjutnya, petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani notaris
untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada pimpinan rapat. D. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem ICKC yang disediakan oleh penyedia IRUPS dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi ICKC. Panduan penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan dan atau pendapat melalui sistem ICKC dapat dilihat pada situs akses.kc.co.id dan pemanggilan rapat. 3. Direksi dan atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan atau tanggapan satu per satu. Direksi dan atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan atau tanggapan. Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Selanjutnya, kami mempersilahkan pimpinan rapat untuk kembali melanjutkan jalannya rapat. Terima kasih. Baiklah, sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, maka saya mohon bantuan kepada Ibu Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris yang akan membuat berita acara rapat yang terjadi pada hari ini untuk menghitung apakah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini sudah mencapai quorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15 tahun 2020. Selamat pagi, hadirin yang terhormat. Saya Elizabeth Karina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris yang ditunjuk untuk membuat berita acara rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan surat penunjukan yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal 16 April 2025 nomor S/051-NTBK-DIR-4 Romawi _2025. Dengan ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir dan quorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini sebanyak 2.023.965.900 saham yang merupakan 74,9599% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang terhormat, karena quorum kehadiran untuk rapat ini telah terpenuhi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar dan POJK 15 tahun 2020, maka rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. Selanjutnya, dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pada hari ini Rabu tanggal 11 Juni 2025, saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.40 bagian Barat waktu Indonesia. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki pembahasan mata acara yang pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. B. Laporan keuangan dan pengesahan raca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan pemberian dan pembebasan serta pelunasan atau acquit at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Selanjutnya, mengingat mata acara rapat yang pertama berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Direksi Perseroan dan pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka pembahasan mata acara rapat yang pertama akan diawali oleh Bapak Insinyur Bambang Susilo selaku Direktur Utama Perseroan dan dilanjutkan oleh Ibu Lia Marliana SE selaku Komisaris Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024. Kepada Bapak Insinyur Bambang Susilo kami persilakan. Terima kasih Bapak Ardianto atas kesempatan yang diberikan. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, dengan memanjatkan puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang dicurahkan kepada PT Nusa Tama Berkah Tbk sehingga perseroan berhasil melewati tahun 2024 yang penuh tantangan dengan baik. Merupakan kehormatan bagi kami mewakili direksi untuk melaporkan pengelolaan dan kinerja perseroan selama tahun buku 2024 yang selengkapnya dapat dibaca pada laporan tahunan PT Nusa Tama Berkah Tbk untuk tahun buku 2024. Kinerja perseroan 2024 dan perbandingannya dengan target. Terjadi sedikit penurunan kinerja perseroan di tahun 2024, di mana nilai penjualan yang berhasil dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 105,48 miliar rupiah atau turun 23% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dibukukan sebesar 137,64 miliar rupiah dan telah mencapai 66% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 161 miliar. Laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan adalah sebesar 640 juta rupiah atau turun 85% dibanding pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,2 miliar rupiah dan telah mencapai 16% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5,6 miliar rupiah. Total aset perseroan pada tahun 2024 sebesar 168,86 miliar rupiah atau naik 20% dari total aset tahun sebelumnya yaitu sebesar 143,24 miliar rupiah. Ekuitas perseroan pada tahun 2024 sebesar 95,6 miliar rupiah atau naik 0,5% dari tahun sebelumnya sebesar 95,1 miliar rupiah. Sementara jumlah liabilitas perseroan pada tahun 2024 adalah sebesar 73,29 miliar rupiah, naik 52% dari tahun sebelumnya sebesar 48,14 miliar rupiah. Secara keseluruhan, menurunnya kinerja keuangan perseroan disebabkan oleh nilai penjualan yang menurun akibat menurunnya nilai investasi dari para customer selama tahun 2024. Ditinjau dari kinerja operasional, pada tahun 2024 perseroan telah meraih beberapa pencapaian, yaitu menerapkan sistem manajemen mutu, penurunan biaya produksi sebesar 3,5%, dan mendirikan unit bisnis PT Pilar Pratama Dinamika yang menangani penjualan suku cadang dan jasa perawatan atau perbaikan. Kebijakan strategis dan peran direksi dalam penyusunan strategi. Untuk mencapai pertumbuhan usaha, direksi telah melakukan berbagai upaya yang dituangkan dalam kebijakan strategis. Adapun selama tahun 2024, perseroan telah menyiapkan strategi korporasi, bisnis dan fungsional yang bersifat komprehensif, mencakup rangkaian program dan kegiatan yang efektif. Perumusan kebijakan strategis tersebut telah dilaksanakan dalam rapat pimpinan tanggal 7 November 2023 dan selanjutnya telah disahkan dalam rapat kerja pada tanggal 8 dan 9 Desember 2023. Selain menerapkan kebijakan strategis yang merupakan kelanjutan dari kebijakan strategis tahun sebelumnya,
Perseroan juga telah menetapkan beberapa target atau tujuan operasional yang sangat penting untuk tahun 2024, antara lain widely important goal. Yang pertama, meningkatkan laba bersih setelah pajak dari 4,2 miliar menjadi 10,9 miliar pada bulan Desember 2024. Yang kedua, mengembangkan kendaraan listrik sebagai unit bisnis strategis untuk mencapai penjualan sebesar 75 miliar pada bulan Desember 2024. Yang ketiga, mencapai keunggulan operasional sebesar 90% pada bulan Desember 2024. Kemudian, important goal. Yang pertama, mengembangkan manajemen sumber daya manusia untuk mendukung seluruh kegiatan bisnis pada bulan Juni 2024. Yang kedua, revitalisasi penerapan sistem manajemen mutu melalui sistem audit internal pada bulan September 2024. Yang ketiga, membangun pabrik dan fasilitas produksi kendaraan listrik. Kendala yang dihadapi dan penyelesaian. Kendala yang dihadapi oleh perseroan sepanjang tahun 2024 adalah yang pertama, menurunnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang menyebabkan menurunnya daya beli dari para calon pelanggan. Yang kedua, terjadi keterlambatan pembayaran dari beberapa pelanggan sehingga menyebabkan ketidaklancaran arus kas perseroan. Yang ketiga, keputusan para pelaku bisnis yang menahan bahkan menunda investasi akibat pergantian kepemimpinan nasional. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, perseroan telah melakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengantisipasi penurunan penjualan, perseroan telah mengambil langkah strategis dengan semakin aktif melakukan pemasaran kepada target market yang telah ditentukan. Perseroan menambah jumlah tenaga penjual atau business consultant agar mampu memperluas pangsa pasar perseroan dan menarik pelanggan baru. Yang kedua, memperbaiki proses bisnis dan tata kelola kegiatan operasional dengan melakukan penyempurnaan ERP Odoo 14 dan mengembangkan Nusatama Management System untuk meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, melakukan kontrol terhadap anggaran belanja investasi atau CAPEX dan pengeluaran kantor atau OPEX. Prospek usaha. Ke depan, kendaraan listrik semakin diakui sebagai komponen penting dalam upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal yang ditetapkan oleh PBB. Kendaraan listrik berkontribusi secara signifikan terhadap SDG yang berfokus pada memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, modern untuk semua. Direksi menilai terdapat peluang yang cukup besar pada bisnis EV, terutama truk dan bus, sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan. Terlebih pemerintah telah aktif meluncurkan program-program untuk mendorong penggunaan EV di Indonesia. Selain itu, bisnis penjualan suku cadang dan jasa layanan, part dan servis bisnis memiliki prospek yang cukup bagus. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggan perseroan yang melakukan rekondisi ketika tidak melakukan investasi. Dalam upaya meraih prospek usaha di tahun mendatang, perseroan akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan bisnis penjualan suku cadang, perawatan dan perbaikan, serta penyewaan melalui anak perusahaan PT Pilar Pratama Dinamika. Yang kedua, meningkatkan penjualan truk listrik, baik yang diimpor secara langsung dalam bentuk CBU, maupun yang akan dirakit sendiri, CKD, untuk mengurangi biaya perpajakan dan biaya masuk. Yang ketiga, mencari dukungan modal atau funding baik untuk membangun fasilitas produksi maupun untuk penguatan modal kerja. Yang keempat, terus melakukan inovasi dan pengembangan manajemen sehingga didapat proses bisnis yang efisien dan produktivitas yang tinggi. Penerapan tata kelola perusahaan dan whistleblowing system. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perseroan dalam menyempurnakan implementasi good corporate governance adalah dengan melakukan pengelolaan terhadap pengaduan atas perilaku kecurangan atau perbuatan yang melanggar kode etik
melalui sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Melalui BBS, perseroan memiliki cara penyampaian informasi penting dan kritis terhadap tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan perseroan, serta sebagai mekanisme deteksi dini atas masalah tersebut. Dengan sarana BBS, perseroan juga memiliki kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik. Apresiasi. Keberhasilan pencapaian perseroan tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Karena itulah direksi ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang diberikan sehingga direksi dapat melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan optimal. Direksi juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang diberikan. Apresiasi juga diaturkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan terhadap perseroan. Apa yang telah diraih oleh perseroan saat ini menjadi landasan penting untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. Mari kita pupuk kerjasama tim yang solid dan kuat untuk menjadikan perseroan sebagai perusahaan yang mampu memberi manfaat bagi semua serta berkontribusi pada pembangunan bangsa. Untuk selanjutnya, saya persilakan Ibu Lia Marliana SE selaku Komisaris Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024. Terima kasih Bapak Bambang. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua berkah dan rahmat yang diberikannya kepada kita semua. Karena berkat ridhonya, perseroan dapat melalui tahun 2024 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang baik. Selanjutnya, perkenankan Dewan Komisaris untuk memaparkan laporan pelaksanaan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang selengkapnya dapat dibaca pada laporan tahunan perseroan. Penilaian atas kinerja direksi, Dewan Komisaris telah menyetujui rencana bisnis yang disusun direksi sebelum tahun buku 2024 yang menetapkan target-target kinerja yang terukur dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan keadaan ekonomi serta bisnis yang diperkirakan akan melambat di tahun 2024. Dalam pandangan Dewan Komisaris, direksi telah mengimplementasikan strategi yang tepat dan sistematis untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing unit bisnis, sekaligus melanjutkan strategi pengembangan sehingga menjadi unit bisnis yang berkelanjutan. Di tengah iklim bisnis yang penuh tantangan, perseroan mampu menunjukkan kesinambungan pencapaian kinerja yang baik. Perseroan membukukan pendapatan sebesar 105,48 miliar dengan perolehan laba bersih sebesar 640 juta. Dewan Komisaris mendukung setiap rencana investasi yang selaras dengan apresiasi untuk mengembangkan diversifikasi portofolio bisnis, termasuk mendirikan PT Pilar Pratama Dinamika sebagai perusahaan perdagangan suku cadang dan pelayanan, perawatan dan perbaikan. Kinerja direksi terutama diukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dengan berbagai pencapaian di tengah ketatnya persaingan dan kurang kondisifnya kondisi usaha di tahun 2024, Dewan Komisaris menilai direksi telah menjalankan seluruh program yang telah direncanakan sehingga perseroan dapat bertahan di tengah berbagai kesulitan dan tetap menghasilkan laba yang akan membuat perseroan siap menangkap peluang pertumbuhan di masa mendatang. Peran Dewan Komisaris dalam pengawasan kebijakan strategis. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyusunan kebijakan strategis serta pelaksanaannya, Dewan Komisaris secara teratur dan terstruktur telah melanjutkan aktivitas-aktivitas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk mengetahui sampai di mana kebijakan pengelolaan pengusahaan dan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan. Dewan Komisaris secara rutin melaksanakan rapat bersama direksi dan kepala divisi terkait. Dalam rapat tersebut dibahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan strategi, di mana Dewan Komisaris memberikan saran solusi secara langsung agar dapat ditindaklanjuti oleh Komisaris.
Dewan Komisaris juga memberdayakan komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya. Selain itu, secara periodik Dewan Komisaris juga telah melakukan kajian terhadap laporan-laporan baik bulanan, triwulanan maupun laporan lainnya yang disampaikan oleh direksi. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut, Dewan Komisaris memperoleh gambaran atas capaian kinerja direktur di masing-masing bidangnya, tingkat efisiensi dan efektivitas investasi yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Penilaian terhadap komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Renominasi. Kedua komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi audit, nominasi, dan renominasi. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2024, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan piagam, charter masing-masing. Komite tersebut telah melakukan kajian dan memberikan masukan dan pandangan kepada Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perseroan yang dijalankan direksi. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap komite audit dan komite nominasi remunerasi berdasarkan Key Performance Indicator KPI yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih dan apresiasi. Terima kasih Dewan Komisaris ucapkan kepada para pemegang saham yang atas kepercayaan yang diberikan selama ini. Selain itu, Dewan Komisaris juga ingin memberikan apresiasi kepada direksi serta jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas kerja keras dan kerja cerdas yang dipersembahkan kepada perseroan, sehingga perseroan dapat bertahan di tengah berbagai kesulitan dengan menghasilkan laba untuk pertumbuhan. Demikian saya sampaikan laporan jalannya pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Selanjutnya jalan rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Ibu Hulia. Hadirin yang terhormat, berdasarkan pasal 66 ayat 1 jungto pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Laporan tahunan yang terdiri dari laporan direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan laporan keuangan perusahaan wajib disampaikan kepada RUPS tahunan dan memerlukan persetujuan dan pengusahaan RUPS tahunan. Adapun laporan keuangan perseroan konsolidasi tahun buku 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali, dan mendapat peringkat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi kelompok usaha perseroan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama, rapat yang telah kami disampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024. B. Laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan atau acquit at charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahun perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham
atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, Pak. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju, dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 suara, abstain sebanyak 1.000 suara, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 2.023.965.900 saham atau sebanyak 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang pertama tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara rapat yang telah disampaikan. Hadirin sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara rapat yang kedua, yaitu penetapan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Untuk itu kami persilakan Bapak Insinyur Ismu Prasetyo selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait mata acara rapat yang kedua ini. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, sebagaimana telah disampaikan dalam laporan direksi pada mata acara rapat yang pertama, nilai penjualan yang berhasil dicapai perseroan pada tahun 2024 sebesar 105,48 miliar rupiah, turun 23% jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang dibukukan sebesar 137,64 miliar rupiah dan telah mencapai 66% dari target yang ditetapkan sebesar 161 miliar rupiah. Bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan adalah sebesar 640 juta rupiah, turun 85% dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,2 miliar rupiah dan telah mencapai 16% dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,6 miliar rupiah. Total aset perseroan tahun 2024 sebesar 168,86 miliar rupiah, naik 20% dari total aset tahun sebelumnya sebesar 143,24 miliar rupiah. Ekuitas perseroan tahun 2024 sebesar 95,6 miliar rupiah, naik 0,5% dari tahun sebelumnya sebesar 95,1 miliar rupiah. Sementara jumlah liabilitas perseroan tahun 2024 sebesar 73,29 miliar rupiah atau naik 52% dari tahun sebelumnya sebesar 48,14 miliar rupiah. Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara kedua. Saya persilahkan kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan usulan keputusan rapat mata acara rapat yang kedua. Terima kasih Pak Ismu. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, sehubungan dengan adanya laba bersih tahun berjalan perseroan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui
penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp604.556.291 dengan rincian sebagai berikut. A. Sebesar Rp128.111.258 ditetapkan sebagai dana cadangan perseroan. B. Dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para pemegang saham perseroan sebesar Rp128.111.258. C. Sisanya sebesar Rp384.333.775 dipergunakan untuk pengembangan usaha perseroan dan memperkuat struktur permodalan. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan pada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, Pak. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Karena ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 suara, abstain sebanyak 1.000 suara, berdasarkan ketentuan anggaran dasaran POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 2.023.965.900 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan materi acara rapat yang kedua tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan dari secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat yang telah disampaikan. Hadirin yang terhormat, marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat ketiga, yaitu penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata acara rapat yang telah disampaikan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 14 ayat 11 dan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 POJK.04 tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau perusahaan publik, kami mengusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari pemegang saham secara online ada yang mengajukan pertanyaan, Pak. Kami mohon waktu.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terdapat pertanyaan dari Bapak Erwin Putra selaku pemegang saham di dalam perseroan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi dasar penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi direksi dan dewan komisaris? Apakah ada patokan persentase tertentu? Yang kedua, sehubungan dengan penurunan laba bersih pada 2024 dibandingkan dengan 2023, apakah akan ada penurunan juga pada jumlah gaji dan tunjangan bagi direksi dan dewan komisaris? Demikian saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baiklah, jadi bisa kami sampaikan bahwa penetapan gaji dan atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan itu berdasarkan ketentuan atau usulan yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kami, dan dari situ kami melakukan kajian dan pertimbangan atas usulan-usulan dilakukan. Mungkin dapat ada penjelasan dari Pak Anam untuk membantu bagaimana cara kerja Komisi Nominasi dan Nominasi dan Remunerasi Perusahaan yang telah kita bentuk selama ini. Kami persilakan. Mohon maaf Bapak, ada satu tambahan pertanyaan lagi dari orang yang sama, yaitu Pak Erwin. Apakah kewenangan Dewan Komisaris terkait dengan penetapan tadi bersifat diskresi? Demikian saya sampaikan, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pemegang saham, di perseroan telah dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang ketuanya adalah Bapak Hilman Risan dan anggotanya adalah Ibu Lia Mariana dan Ibu Heni. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi salah satunya adalah meninjau kembali besarnya upah dan hak-hak lain dari Dewan Komisaris maupun direksi, yang tentunya dengan beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah besarnya laba bersih yang dicapai oleh perseroan. Barangkali dalam hal ini Komite Nominasi dan Remunerasi belum bisa menyampaikan besarnya upah maupun tunjangan-tunjangan lainnya terhadap Dewan Komisaris maupun direksi, dan akan disampaikan kemudian. Demikian Bapak pimpinan rapat yang bisa disampaikan oleh tim Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anam. Mungkin akan saya tambahkan juga untuk penanya terkait dengan turunnya penjualan tahun 2024, apakah akan mempengaruhi jumlah gaji dan tunjangan serta tunjangan lainnya dan honorarium bagi anggota direksi dan komisaris. Tentunya kami akan memperhatikan masalah itu, dan kami akan memperhatikan bagaimana usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang telah kami tetapkan dan juga telah mempunyai standar operating prosedur bagaimana untuk menentukan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan-tunjangan lainnya, yang memperhatikan juga mengenai kelangsungan jalannya perusahaan, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, dan juga tingkat persaingan dengan perusahaan-perusahaan kompetitor. Demikian barangkali yang bisa kami jawab. Kemudian pertanyaan terakhir mengenai apakah
keputusan ini merupakan diskresi komisaris. Kalau kami ingin sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa dalam RUPS ditentukan keputusan bagaimana kita menetapkan besarnya gaji, tunjangan, dan honorarium anggota Dewan Direksi dan Komisaris. Oleh karena itu kewenangan direksi memutuskan hal ini memang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Demikian mungkin saya bisa jawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, ada yang memberikan suara abstain, Pak? Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan atau abstain. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 suara, abstain sebanyak 1.000 suara berdasarkan ketentuan anggaran dasaran POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 2.023.965.900 suara atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang ketiga tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga rapat yang telah disampaikan. Hadirin yang terhormat, marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang keempat, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Untuk itu kami persilakan Ibu Lia Marliana SE selaku Komisaris Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait mata acara rapat yang keempat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik KAP, Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali. Untuk itu, atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik KAP Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali sebagai akuntan publik independen yang telah mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2024 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, dalam kegiatan keuangan POJK 9/2024, dinyatakan bahwa penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS, tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait. Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara keempat. Saya persilahkan kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang keempat. Terima kasih Ibu Lia. Sehubungan dengan pemaparan yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut.
Pertama, mendelegasikan wewenang penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh akuntan publik yang sesuai dengan ketentuan kriteria akuntan publik. Yang dapat ditunjuk adalah akuntan publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai, dan memiliki independensi. Kedua, menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi akuntan publik tersebut. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, Pak. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan, Pak? Terima kasih Ibu Notaris. Karena ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan pada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 suara, abstain sebanyak 1.000 suara, berdasarkan ketentuan anggaran dasaran POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 2.023.965.900 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan materi acara rapat yang keempat tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan penghitungan suara, maka kami dapat simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan materi acara keempat rapat yang telah disampaikan. Para hadirin yang terhormat, marilah kita lanjutkan pembahasan materi acara kelima dan merupakan materi acara rapat yang terakhir, yaitu pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Selanjutnya, pembahasan materi acara rapat kelima akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ismu Prasetyo selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Insinyur Ismu Prasetyo kami persilakan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, guna memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 30/04/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum khususnya pada bab ketiga, bagian ke-1 tentang pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum oleh perusahaan terbuka, selanjutnya disebut POJK 30/2015, maka perseroan dengan ini menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Pada tahun 2024, perseroan telah merealisasikan dana hasil penawaran umum dan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan guna memenuhi ketentuan POJK 30/2015 dan peraturan I-E melalui surat perseroan nomor S/KOS1/NTPK/Finat/1 Romawi/2025 tertanggal 24 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut. Nilai realisasi hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah Rp66.528.964.615.
Adapun realisasi penggunaan dana sampai dengan ditutupnya tahun buku 2024 adalah sebagai berikut. 1. Sebesar 58.019.910.041 rupiah digunakan untuk modal kerja. 2. Sebesar 3.237.437.142 rupiah digunakan untuk pembelian mesin. Dan 3. Sebesar 4.054.010.904 rupiah digunakan untuk perluasan area produksi perseroan. Bahwa sampai dengan ditutupnya tahun buku 2024, dana hasil penawaran umum yang telah dipergunakan adalah sebesar 65.796.358.087 rupiah. Sedangkan sisa dana hasil penawaran umum yang belum dipergunakan adalah sebesar 732.606.528 rupiah. Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara kelima. Saya persilakan kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang kelima. Terima kasih Pak Ismu. Sehubungan dengan pemaparan yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana atau IPO, saham perusahaan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan atau acquit at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana atau IPO, saham perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercemin dalam laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana atau IPO, saham perseroan sebagaimana dimuat dalam laporan keuangan perseroan. Sebelum pengambilan keputusan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari pemegang saham, ada yang mengajukan pertanyaan melalui aplikasi Isi Kesei, yaitu dari Bapak Erwin Putra selaku pemilik atau pemegang 1000 saham dalam perseroan, Pak. Yaitu yang pertama, terkait laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, halaman 79 laporan tahunan. Apa penyebab dari rencana anggaran budget mesin sebesar 4.005.043.670 rupiah baru sejumlah 3.272.437.142 rupiah yang terrealisasi. Kedua, apa rencana perseroan terkait sisa dana hasil penawaran umum sebesar 732.606.528 rupiah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih, Bu Nores. Kami persilakan direksi Pak Bambang atau Pak Ismu untuk menjawab, silakan. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Pak Erwin Putra, perlu saya sampaikan bahwa dari rencana investasi penggunaan dana untuk mesin sebesar 4 miliar sekian, masih tersisa 700 jutaan. Itu memang kita dalam proses investasi kita mendapatkan banyak efisiensi dalam pelaksanaannya, sehingga kita masih ada cukup dana untuk tersisa sebesar sekitar 700-an juta. Nah, rencana ke depan ini kita juga tahun ini insya Allah kita akan mengembangkan usaha di bidang EV yang akan berlanjut, otomatis kita akan pergunakan dana itu untuk investasi pembangunan assembling plant dari pabrik yang akan kita kembangkan. Itu jawaban dari saya. Silakan mungkin Pak Ambang mau nambahin. Cukup. Demikian jawaban yang kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah ada di antara pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan?
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada suara yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditunjukkan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 suara, abstain sebanyak 1.000 suara, berdasarkan ketentuan anggaran dasaran POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 2.023.965.900 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Ini kayaknya dia deh 1.000 itu. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang kelima tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima rapat yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata acara rapat telah dibicarakan dan diputuskan, dan hingga batas waktu yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK 15 tahun 2020, yaitu selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal pemanggilan rapat, tidak ada usul-usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan oleh direksi ke dalam mata acara rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat pada hari ini. Kami atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin sekalian dalam rapat ini sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu Bapak Ibu sekalian, Perseroan dapat berprestasi lagi, lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Dengan diselesaikan seluruh mata acara rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusa Tama Berkah Tbk pada hari ini, Rabu tanggal 11 Juni 2025, pukul 11.40, bagian Barat waktu Indonesia, dengan ini saya nyatakan ditutup. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, selesailah sudah seluruh rangkaian rapat pada hari ini. Mudah-mudahan PT Nusa Tama Berkah Tbk dapat semakin terus berkembang dari waktu ke waktu. Saya, Priska Priscilla, mewakili Perseroan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan dalam rapat ini, dan sampai bertemu pada Rapat Umum Pemegang Saham PT Nusa Tama Berkah Tbk selanjutnya. Perseroan juga memohon maaf karena tidak menyediakan souvenir dan laporan tahunan dalam bentuk fisik pada penyelenggaraan rapat ini. Kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimohon untuk tidak meninggalkan tempat untuk sesi acara foto bersama. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan serta para komisaris dan juga Dewan Direksi kami mengundang untuk dapat menikmati makan siang dan juga minuman yang telah kami sediakan. Selamat siang.